Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru walakas thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, tentu kita semua bersyukur. Ini sudah hari yang masuk hari pertama tasyrik untuk kita semua. Dan yang betul tadi ayat dikatakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kita harus terus menerus perbanyak zikir di hari-hari tasyrik seperti ini. Jangan nanti karena kesibukan kambing yang sudah kita sembelih, sudah kita masak berupa gulai dan kerengsengannya itu, sop buntutnya, kemudian lupa berzikir. Hari-hari tiga hari ke depan ini kita memang dianjurkan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Tadi dibacakan oleh imam kita, perbanyaklah kita di hari-hari seperti ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap salat, kalau Ramadan kita zikirnya, takbirnya itu hanya satu malam sampai subuh, dan ketika sebelum khatib naik mimbar untuk khutbah selesai. Tapi khusus Idul Adha ini kita 4 hari berturut-turut ma'dudat wazkurullah, sudah banyak zikir memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tadinya saya merenung ingin melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin ini, dan saya bawa kitabnya ini jamaah sekalian. Tapi izinkan saya memanfaatkan momentum ini untuk merenungi yang ini jarang dibahas. Bukan jarang sih, cuma mungkin saya perlu mengingatkan kembali tentang khutbah terakhir Nabi itu, tentang wasiat Nabi yang dinamakan dengan khutbatul wada, khutbah wada, haji wada'nya Rasulullah. Haji wada'nya Rasul itu ya haji pertama sekaligus haji terakhir, haji perpisahan. Kenapa dinamakan wada? Karena memang khutbah itu khutbah yang paling menyentuh. Dan semua sahabat, ribuan sahabat, ada mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 20.000 sahabat berkumpul di sekitar Jabal Rahmah itu, Padang Arafah itu. Tidak ada satu telinga pun yang tidak mendengar khutbah Nabi itu. Padahal belum ada sound system begini, Pak. Ini menunjukkan keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat terakhirnya kepada para sahabat. La'alla alqakum ba'da hadzal yawm, kata Nabi, ba'da hadzal am. Boleh jadi aku tidak berjumpa lagi denganmu setelah hari ini, setelah tahun ini dan bulan ini.
di negeri ini pula, kata Nabi SAW. Semua para sahabat menangis pada waktu itu. Dan ternyata betul, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lebih 4 bulan setelah itu Nabi meninggal dunia. Itu nasihat secara kolosal, ngumpul semua para sahabat dan mendengarkan langsung rilisan Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbahnya itu. Izinkan saya biar jadi pedoman pula bagi kita, Pak. Siapa tahu kita juga dipanggil oleh Allah dan bisa berpegang teguh dengan nasihat Nabi ini. Dan memang kalau boleh saya simpulkan, itu ada 4 poin penting kesimpulan khutbah Nabi yang sangat panjang itu. 4 sebenarnya intisarinya jamaah sekalian. Dan kalau kita pegang 4-4-nya, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia dan di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita cari. Apa kata Nabi? Subhanallah, pertama kali dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persaudaraan di antara kita. Ayyuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum hadha, haramun alaikum fi yaumikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai seluruh manusia, luar biasa ini. Nabi tidak bicara takwa lagi, Pak, karena takwa itu sudah jelas dalam suasana takwa ya. Mereka para sahabat jamaah haji pada menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan sama Nabi, pengganjal amal-amal saleh kita ini adalah ketika di antara kita ini ada masalah. Apa kata Rasulullah? Wahai seluruh manusia, sesungguhnya inna dima'akum, darah kalian. Artinya Pak, fisik kita ini jangan sampai melukai, jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai kemudian saling bunuh-membunuh, tukaran jamaah sekalian. Inna dima'akum wa amwalakum, harta kalian semua itu haramun alaikum, haram bagi kita, Pak. Ya, sebagaimana haram dan mulianya hari ini, sebagaimana pula haram dan mulianya negeri ini. Karena pada waktu sahabat berada di negeri haram betulan, Pak ya, di Mekkah Al-Mukarramah, di puncak hajinya itu, Arafah kemarin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan jamaah sekalian, kenapa Nabi kok berbicara ini? Karena ternyata nanti agama ini akan tegak. Agama ini akan bisa kita pegang kalau kemudian di antara kita semua kompak, Pak. Tidak ada masalah di antara kita. Allah juga mengatakan di ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi apa? Jami'an wala tafarraqu. Ayo berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan syariat ini, jami'an, bersama-sama. Jangan bercerai-berai, kata Nabi. Pak, ini kalau kita bercerai-berai, kita mudah diombang-ambingkan jamaah sekalian. Kita tidak boleh ada permusuhan satu sama lain. Walaupun Idul Adha tahun ini satu sisi kita bahagia ya, kompak ya, Muhammadiyahnya. Biasanya Muhammadiyah kan selalu ngambil pada wujudul hilal, Pak. Dan kebetulan kemarin hilalnya juga nggak wujud, ya, tidak berwujud jamaah sekalian, sehingga kompak semuanya, Muhammadiyahnya, Nahdlatul Ulama'nya, Persisnya, Al-Irsyadnya, Al-Khairiyahnya, Al-Wasiliyahnya, semua ormas-ormas besar kompak ya. Loh Ustaz, kok tidak sama wukufnya dengan nama hari wukuf di Arafah? Kan ini namanya Nabi, Pak. Kalau bahasa Ustaz Agung, kan bahasa Nabi saumu yaumi Arafah, ada yauminya, Pak. Puasa hari Arafah, bukan yaumu Arafah, Pak. Bukan apa saumu Arafah. Kalau puasa Arafah yukaffiru sanal madhi wal baqiyah, kalau Nabi mengatakan puasa Arafah, ya sudah, bagaimana pula kalau kita harus mengikuti di sana. Tapi puasa hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Tanggal 9.
selesai. Tapi ada orang juga Pak, ada beberapa kelompok-kelompok kecil saya perhatikan, ada yang sholat Idul Adha itu pada hari apa? Mungkin juga di antara sampean ada juga yang sholat jamaah sekalian. Tidak perlu bercerai-berai. Ya, tidak perlu merasa saya yang paling baik. Yang Senin yang salah gitu. Masa Senin jutaan umat salah semua jamaah sekalian. Ya. Atau yang Senin mengatakan kita yang benar karena kita mengikuti ulul amri dan seluruh umat Islam. Yang hari Ahad salah. Tidak juga Pak. Kaidah bagi kita ma'asyarul muslimin, Allahumma salli ala Muhammad, kaidah bagi kita saudara sekalian, istihad yang sungguh-sungguh loh Pak ya, bukan karena nafsu, bukan hanya ingin berbeda, istihad yang sungguh-sungguh hanya ingin melaksanakan agama dengan benar ini, insya Allah kalau benar kata Nabi mendapatkan 2 pahala. Ya, kalau istihadnya kemudian salah, sementara dia bersungguh-sungguh untuk beragama dengan benar, melaksanakan syariat dengan benar, kemudian salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Yang salah siapa Pak? Yang salah yang tidak puasa Arafah, yang tidak salat Id jamaah sekalian. Lah hari Ahad wala hari Senin yang salah jamaah sekalian. Kita kan sudah terbiasa Pak berbeda bab-bab seperti ini, bertahun-tahun kita berbeda ya. Idul Fitri kemarin juga kita berbeda. Biasakan kita siap Pak menerima perbedaan dalam cabang-cabang agama ini. Jangan kemudian kita bercerai-berai. Alhamdulillah dia punya pendapat demikian, kami juga punya pendapat kan demikian. Kan begitu jamaah sekalian. Ini baru salat Id Pak, belum lagi di bab yang lainnya. Subuh tadi ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Adzan subuhnya tadi kita Pak tepat waktu Muhammadiyah mundur dulu 7 menit ya. Mana yang salah Pak? Yang salah yang tidak subuhan ke masjid itu jamaah sekalian. Kira-kira begitu ya. Ayo kita yang tidak subuhan itu Pak, ayo kita semangat bersama-sama ngajak mereka. Mau yang tepat waktu atau mengikuti Muhammadiyah, silakan, semuanya benar semua jamaah sekalian. Selama terkait dengan cabang-cabang agama, buka lebar-lebar dada kita nih Pak. Perbedaan sebuah keniscayaan, tapi permusuhan, perselisihan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saudara, Nabi mengatakan pula Pak, di nasihat pertama kali ditekankan sama Nabi, inna dima'akum, apalagi sampai kita bercerai-berai Pak, saling mengumpat, saling menyakiti hatinya orang, nusuk, nyelekit kalau berbicara, sampai terjadi permusuhan. Hati-hati jamaah sekalian. Itu memang sengaja diletakkan pertama kali oleh Rasulullah pada nasihat terakhir, nasihat di khutbah terakhir Nabi Pak. Di khutbah wadaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nasihat pertama, inna dima'akum, hati-hati kehormatan saudara-saudaramu itu. Wa amwalakum, hati-hati kita jangan terbiasa Pak ngambil hartanya orang. Yang ngutang bayar, yang merasa sudah berkecukupan jangan senang ganyang orang jamaah sekalian. Apa memang sengaja memang tidak mau bayar utangnya Pak, atau sengaja ngambil barangnya orang, ngambil motornya orang, ngambil HP-nya orang, ngambil arlojinya orang, apalagi jamaah sekalian, ngambil uangnya orang, ngemplang uangnya mertua, potong uangnya mantu, segala haram, haramun alaikum. Ya akhi, kita tidak boleh main-main Pak di bab yang satu ini. Ini Pak yang mengganjal kalau sudah kita berpecah belah seperti itu jamaah. Orang Pak kalau sudah disakiti dengan hartanya Pak, sampai mengembalikan tapi sudah disakiti Pak, masih berbekas kan ya? Berbekas Pak di hati kita. Walaupun sampai sudah minta maaf, tapi masih ada Pak di hati Pak. Dan apalagi kemudian tidak minta maaf jamaah sekalian. Apa tidak takut kita nanti jamaah sekalian bertukar, apalagi ini tukarannya kakak adik Pak. Urusan warisan semuanya gitu. Tukaran sampai ke pengadilan. Kalau yang kecil-kecil tidak ke pengadilan Pak ya, yang gede-gede warisannya banyak miliaran ke pengadilan. Mengundang pengacara Pak. Pengacaranya bisa ada peluang tapi separuh untuk aku gitu. Lu kenapa nggak separuh kasihkan sama kakak? Kan lebih enak Pak. Kita mainkan persaudaraan kita aja. Itulah hidup yang suka terjadi di kalangan kita, ma'asyarul muslimin. Hati-hati.
bermusuhan, apalagi juga bermusuhan dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Bermusuhan dengan tetangganya. Apalagi sesama jamaah masjid nggak tegur siapa? Insyaallah kalau Baitul Raudatul Jannah enggak ada Pak ya. Enggak ada. Kok insyallahnya pelan-pelan namanya. Insyaallah enggak ada ya. Pak, tolong tata hati kita, Pak. Sampai punya semangat enggak pengen punya musuh. Setiap lihat orang saudara saya. Karena pada kaca sampean Pak ini kita bersaudara, ujung-ujungnya Pak sampean turunan manusia satu Pak. Turunan Nabi sampean Pak. Nabi Adam. Wa Adam min turab, kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Dan Adam dari tanah Pak. Dan kembali lagi semua ke tanah ujungnya jamaah sekalian. Masa sampean siap tak? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar in musim haji Pak ya. Itu Arafah kan miniatur kecil kita tentang Yaumul Mahsyar Pak. Apa enggak takut sampean nanti di padang mahsyar seharusnya langsung diselamatkan sama Nabi ke surga, sampean berhenti dulu Pak. Untuk apa? Ngikutin pengadilannya Allah karena tukaran satu sama lain. Apalagi ada yang ngomong Pak, ketemu di akhirat nanti. Bayangkan. Ada yang ngomong begitu Pak. Wis ketemu di akhirat aja nanti. Apa enggak takut? Kita di akhirat bikin langsung masuk surga Pak. Bahkan minta sama Allah, jauhkan kami ya Allah dari hisabmu yang begitu detail. Bahkan kita ingin masuk surga, kalau saya minta Pak tiap hari saya ingin masuk surga tanpa hisab Pak. Wallah. Wa adkhilnal jannata ya Allah bighairi hisab wala adab. Saya tidak ingin dihisab Pak. Nanti masuk di dalam kubur Pak, keluar di padang mahsyar, dilihat sama Rasulullah, ayo masuk langsung ke surga gitu. Wala sirat wala apa, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Optimis itu. Kalau sampai tidak punya musuh. Tapi kalau ada musuh Pak, terganjar siap-siap di akhirat nanti jamaah sekalian. Sampai nyakitin orang dengan mulut kita. Sampai nyakitin orang dengan sikap sampean. Sampai nyakitin orang dengan mendeliknya sampean pada orang-orang tersinggung dengan sampean yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Haram buat kamu. Haram Pak, haram. Haram Pak. Sampean tidak boleh nyakitin orang. Innamal mu'minuna ikhwah. Karakter orang beriman itu Pak, tabiat orang beriman itu, sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, pasti bersaudara. Jadi kalau ada pertengkaran di antara kita, imannya bermasalah. Itu ukuran Pak. Hatta sampai sujud tiap malam 5 waktu di Masjid Raudatul Jannah, ya Qur'annya 1 juz sampean baca, apalagi jemaah sekalian. Umrah tiap Ramadan, 2 tahun sekali haji, ndak akur dengan tetangga, Allah nggak butuh dengan ibadah sampean Pak. Ini hari apa Pak? Hari Selasa ya? Kemarin Senin. Kebetulan hari Senin saya juga menyampaikan tema ini jamaah sekalian di Malang, saya khutbah di Malang Pak. Saya sampaikan pula hati-hati ya. Allah sebenarnya sangat cinta sama kita nih Pak. Sangat cinta. Wong gimana nggak akan cinta sampean makhluknya yang menciptakan Allah. Masa Allah yakin pengen ngemek-ngemek kita kan? Mustahil ya. Allah tidak punya sifat untuk ngemek kita Pak. Tahu ngemek? Apa ngemek Pak? Allah untuk menghancurkan kita, untuk menyiksa, ada Allah untuk menyiksa kita. Tidak suka Allah nyiksa hambanya Pak. Manusianya membutuhkan diri untuk disiksa jemaah sekalian. Dan Allah punya sifat harus adil jemaah sekalian. Itu keadilan Allah Pak. Tidak ada, Allah punya sifat Rahman, Rahim, apa lagi? Ghafur, Ghaffar, Tawwab. Wah luar biasa jemaah sekalian. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Dan sekali-kali Tuhanmu Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Manusianya yang zalim jemaah sekalian. Ya, tidak ada Pak Allah yang menyiksa kita. Tapi Allah bahkan memproklamirkan dirinya Pak. Seluruh amal saleh sampean itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa-dosa sampean secara pribadi Pak dengan Allah, asal sampean kembali kepada Allah, cukup istighfar saja berangkat dari kesadaran Pak, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh iya Pak. Sampai mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa sebesar apapun pula Pak langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh saya minimal 100 kali baca doa dikirim nih Pak. Saya menikmati betul.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi saya teringat dengan dosa saya sendiri, saya ingatkan Pak, ya Allah tadi malam saya langsung tidur lihat YouTube kepanjangan gitu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hatta orang itu lari dari peperangan menciutkan teman-teman yang lain, dosa sebesar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Pak, selesai. Yang repot ini kalau ada syahna fima bainahum. Apa syahna Pak? Permusuhan di antara kita. Allah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keadilan Allah harus tampak jamaah sekalian. Makanya Pak, pastikan sampean hidup meninggal dunia nanti Pak tidak punya musuh. Tidak ada pertengkaran dengan siapapun pula Pak. Hatta ada orang pernah menyakiti sampean, saya memaafkan dia sebelum dia minta maaf sama saya gitu. Biasakan kita lapang dada di sini jamaah sekalian. Enak saya ngomong begini Pak ya. Berat tapi ya. Saya tahu betul, tapi harus kita perangi Pak. Saya ketika baca buku-buku tazkiyah begini Pak, pokoknya saya setiap melihat orang, bahkan dengan orang Pak, makhluk yang lainnya Pak, ngelihat semut Pak, salah jalan saya luruskan sekarang Pak. Wallah, munculkan rahmat kita ini Pak. Iya. Ngelihat kucing kurus saya doakan Pak, mudah-mudahan digemukkan kucing ini jamaah sekalian. Pokoknya sampai ngelihat apapun pula Pak, munculkan rahmat. Apalagi ngelihat manusia. Semua, hatta dia pernah ganyang sampean Pak, pernah menipu sampean Pak, sampean kan terzalimi berarti. Dan doanya orang yang dizalimi itu Pak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan doa yang terbaik buat orang yang menzalimi kita. Biar nanti kezalimannya Pak dia minta maaf sama kita. Tapi kalau sampean berdoa dengan doa juga zalim juga Pak, ya tidak ada bedanya kita jamaah sekalian. Berdoalah dengan doa yang terbaik. Setiap orang, apalagi kita suami istri tukaran, paling lebih nggak nyambung lagi nih Pak. Nggak nyambung lagi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahormati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Saya melihat ya akhi, bab inilah Pak, kenapa umat Islam sekarang tercabik-cabik, mudah dipermainkan oleh bangsa lain, umat lain Pak, oleh pengikut ideologi lain Pak. Ya karena kita tidak bersatu. Ini Pak negara Arab, Saudi, Yaman, Oman, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, kemudian masuk ke Syamnya sekarang Pak ya, Suriah, Yordan, Palestina, Lebanon, masuk Pak Arab Afrikanya Pak, Mesir, Aljazair, Tunis, Maroko, tambah lagi apa lagi? Negara hitamnya Pak yang ke Arab-Araban, Sudan, Mauritania, Eritrea, apalagi jemaah kalian, Ethiopia, nyambung Pak, kompak, jadi satu. Tidak perlu perang dengan Israel Pak, kencing bareng-bareng negeri Israel, tenggelam Israel itu Pak. Loh iya Pak, pipis bareng-bareng di Israel, tenggelam Israel Pak. Takut Israel jemaah kalian. Ini tapi karena mereka tercabik-cabik Pak, persaudaraan pecah. Saudi bangga dengan kesaudiannya Pak, Kuwait bangga dengan kekuwaitannya, Bahrain bangga dengan Kuwaitnya, apalagi Emirat bangga dengan Emiratinya ya Pak. Akhirnya terjadi seperti ini ma'asyiral muslimin. Ayo kita Pak, jangan sampai terjadi begitu hal-hal seperti itu jamaah sekalian ya. Saya di mana-mana ma'asyiral muslimin. Yang namanya ustadz kan ada yang like, ada yang dislike Pak ya. Insyaallah sampean like semua sama saya Pak ya. Tapi ada orang juga enggak yang dislike Pak gitu. Duduk saya bikin langsung keluar Pak, ada Pak. Saya doakan mudah-mudahan yang keluar di luar lebih bermanfaat lagi keberadaannya. Gitu aja Pak. Tidak usah berpikir macam-macam. Capek sampean. Terus dilihat siapa orang itu. Tidak bisa ngomong nanti saya Pak. Pikiran saya ke sana terus nih. Loh iya betul. Loh, tenang aja ya. Alhamdulillah. Mungkin dia ada lebih baik di sana gitu. Dan doakan mudah-mudahan di luar lebih manfaat. Doanya kita Pak pada saudara kita tidak suka dengan kita Pak, diamini oleh malaikat, engkau juga mendapatkan hal yang sama kata malaikat. Karena saya mendoakan, dia tidak tahu kalau saya mendoakan yang baik bagi yang bersangkutan. Indah agama ini ma'asyiral muslimin. Tidak boleh ada permusuhan Pak, tidak boleh paksikan. Pak sampai lihat kanan kiri sekarang Pak, ada musuh enggak Pak ya?
satu sama lain Pak. Pernah menyakiti, nanti keluar Pak rangkulan, kosong, dibuat 0-0 Pak. Saya tidak ingin bermusuhan satu sama lain. Ibu-ibu juga begitu, tidak boleh orang kalau bermusuhan Bu, ya Allah. Ini Pak, kalau mau sekarang ada orang yang juga tidak suka dengan saya tahu Pak, saya ngomong begini Pak, masih terganja so. Datang juga orang itu, manggut juga itu. Tapi di luar fitnah saya tidak enak Pak, tidak tenang Pak. Di dunia nggak tenang, di akhirat juga nggak tenang ya Mas sekalian. Betul. Lapangkan dada kita, dan orang yang lapang begitu ma'asyiral muslimin itu calon penghuni surga kata Nabi. Pernah dengar kisahnya Thauban jemaah sekalian? Ini sering, biasanya kalau Idul Fitri suka dibahas jemaah sekalian. Orang yang hatinya Pak tidak punya dendam pada siapapun pula, tidak ada hasad pada siapapun pula. Thauban ini Pak bukan orang kaya, orang yang tidak mau merepotkan banyak orang. Ketika tua masih ikut perang Pak, umur 80 tahun ikut perang sama Nabi. Begitu dia naik ontanya Pak, apa pecutnya atau pedangnya jatuh Pak. Terus sama anak muda Pak mau diambilkan. Aku bisa ngambil sendiri gitu. Karena tidak ingin merepotkan. Bayangkan ya, tidak nyambung ya ini Pak. Nah kita kalau dia kan anak muda ya, kita bangga, ini berarti dia hormat sama orang tua ya. Ya ini, aku bisa ngambil sendiri kata dia. Memang izzahnya tinggi Pak. Tidak mau minta sama orang. Coba ini Pak. Sekali waktu yang mengatakan, sebentar lagi ini Jibril baru datang menemui aku. Ya Muhammad, nanti akan ada saudaramu dari pintu sebelah sana. Allah mengatakan orang ini calon penghuni surga kata Nabi. Dan Nabi menyampaikan Pak pada para sahabat, sebentar lagi akan ada saudaramu dari pintu sebelah sana datang. Ini kata Nabi, Jibril tadi mengatakan kata Allah calon penghuni surga. Yang muncul siapa? Thauban ini Pak. Thauban namanya jamaah sekalian. Allahu Akbar, kata para sahabat, Thauban. Ini Thauban Pak kalau ada tidak jadi perhatian. Kalau tidak ada Pak, tidak dicari juga. Orang yang mestur Pak, nggak dikenal, biasa-biasa saja, tapi di langit dikenal luar biasa jamaah sekalian gitu. Subhanallah, besoknya Nabi pengajian lagi, datang lagi Jibril Pak. Ya Muhammad, Allahu yuqri'uka salam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Nanti ada orang sebentar lagi sahabatmu yang datang dari pintu sebelah sana. Ini orang calon penghuni surga kata Nabi. Sampaikan pada sahabatmu kata Jibril. Nabi menyampaikan Pak kepada para sahabat. Nanti akan datang sahabatmu dari pintu sebelah sini katanya. Dilihat Thauban lagi Pak. Bukan orang lain, Thauban lagi Pak. Akhirnya Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar Pak ya. Dia mencoba, besok saya tahu ada panggilan lagi begitu, saya akan datang terlambat, mudah-mudahan aku yang dipanggil. Kata siapa? Abdullah ini Pak. Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr ya, saya lupa itu. Dia mencoba Pak lama. Aduh, saya kalau begini tidak kebagian pengajiannya Rasulullah. Tapi yang jelas dia mencoba memperlambatkan, berharap dia yang disebut Pak. Datang ke situ, para sahabat tidak noleh Pak. Begitu dia duduk, Jibril baru datang. Sebentar lagi akan datang sahabat dari pintu sebelah sana. Ini calon penghuni surga. Yang datang Thauban lagi Pak. 3 kali berturut-turut ya. Pengakuan Allah, Jibril dan Rasulullah calon penghuni surga. Salatnya biasa-biasa saja Pak. Akhirnya si Abdullah ini nggak kuat jamaah sekalian. Saya harus tahu apa yang diperbuat oleh Thauban kok sampai begitu istimewanya orang ini gitu. Allahu Akbar. Datang ke rumahnya Pak. Saya ada masalah. Saya tidak bisa tidur di rumah. Boleh saya bermalam di sini? Ahlan wa sahlan, diperbolehkan. Menghormati tamu, apalagi anaknya Sayyidina Umar. Silakan. Orang Arab ini jemaah kalian kalau tidur Pak selalu ditemani Pak. Ada 2 tempat tidur, satu kalau temani Pak. Untuk menghormati tamu itu jemaah sekalian. Saya perhatikan kata Abdullah ini bacaan Qur'annya biasa-biasa saja. Kayaknya lebih banyak aku bacaan Qur'annya dan suaranya lebih fasih aku gitu. Subhanallah, tengah malam ya, aku salat malam dia masih ngorok tidur Pak.
Subuh kira-kira tinggal 1/4 jam baru tahajud ya. Itu pun minimalis tahajudnya. Tidak sebanyak aku komplit 11 rakaat kata dia. Ya Allah. Mungkin dia malu kepadaku. Aku nambah lagi. Kan tamu 3 hari Pak ya. Halo. Tamu 3 hari Pak. Tapi jangan sampai hobi yang untuk 3 hari Pak. Ya, itu kalau memang keterpaksaan saja. Datang lagi, saya nambah lagi Pak. Diperhatikan biasa-biasa saja. Zikirnya biasa-biasa saja. Sampai 3 hari Pak, selesai mau pulang, aku sebenarnya nggak ada masalah dengan keluargaku, kata Abdullah ini Pak. Engkau telah disampaikan Nabi 3 kali betul-betul kau cari dalam penghuni surga. Kaget dia Pak. Hah? Nabi mengatakan, iya. Apa rahasiamu? Aku juga pengen masuk surga, sebagaimana engkau dijamin masuk surga seperti ini. Itulah yang kau lihat, itulah aku perbuat, kata dia. Apa yang kau lihat, itulah aku, kata dia. La ya Sauban, pasti ada. Apa ya, kata dia. Kata Sauban, tidak ada, itulah aku. Terus pulang Pak. Dia rupanya nggak buka rahasianya, jamaah yang pulang. Akhirnya menyampaikan, ya Abdullah Ta'ala, aku cuma punya kebiasaan, tolong catat ini Pak, ini penting Pak. Aku cuma punya kebiasaan, kata dia. Tiap malam ini sebelum aku tidur, engkau kan lihat kan aku tidur, aku merenung sejenak, kata dia. Iya, apa itu? Apa yang kau renungkan itu? Aku minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb, aku tidak sama seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman yang kekayaannya luar biasa. Aku tidak bisa berinfak sebanyak apa yang mereka bisa infakkan. Nyambung Mbak ya. Tapi infakku kata dia. Apa? Sebelum itu saya katakan, aku tidak bisa tidur kecuali aku merenung, kata dia. Siapa di antara teman-temanku dari mulai aku subuh sampai aku malam ini, saya punya salah tidak dengan orang lain. Kalau aku punya salah, saya datangi orang itu sampai orang itu memberikan maaf kepada aku. Aku tidak ingin ada gesekan dengan siapapun pula. Allahu Akbar. Dia Pak, sekarang sampean lebih enak lagi sekarang Pak, main HP aja Pak ya. Ya kan, tinggal mainkan WA-nya sampean Pak. Mohon maaf tadi subuh gitu, atau tadi duhur saya tidak negur sampean gitu. Ya, sampaikan saja Pak. Ya, mohon maaf, omongan saya tadi itu nggak benar, itu bohong semua. Saya hanya ingin melucu saja gitu. Minta maaf Pak. Pokoknya sebelum tidur pastikan sampean hablum minan nas, tidak ada masalah dengan siapapun pula, jamaah sekalian. Itu soban Pak. Tidak hanya itu jamaah sekalian, apalagi Pak, ini menarik jamaah sekalian. Dan kalau ada orang berbuat salah kepada aku, lihat Pak, kalau ada orang berbuat salah kepada aku, infakku, aku katakan pada Allah, ini infakku ya Allah. Nanti aku pada hari kiamat tidak akan menuntut mereka, aku maafkan mereka sebelum mereka minta maaf kepada aku, kata. Itu Pak, itu orang yang lapang dada. Kata Abdullah, dzaka ya Sauban, itu ya Sauban. Walakin hadza azim, ini dahsyat, ini berat, kata Sayyidina Umar. Kata Abdullah jawaban, berat. Pak, lapangkan, biasakan sampean Pak, tidak punya dendam pada orang, tidak punya musuh pada orang Pak, tidak ada gesekan pada orang. Hatta orang itu pernah ganyang sampean Pak, senyum aja Pak, walaupun senyum berat ya, senyum aja. Siap, baik ya akhi, baik Pak, alhamdulillah. Itu aja Pak. Dalam hati, saya maafkan fulan sebelum dia minta maaf Pak. Hatta tidak minta maaf pun saya maafkan. Sampai jodoh penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak yang menguatkan Pak persaudaraan di antara kita, membuat agama kita solid, kuat. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Ini baru 1. Masih 3 lagi ini. Lanjut ya. Jangan Pak. Tak percepat saja ya. Yang kedua apa jamaah sekalian? Allahu Akbar. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini banyak sering terjadi pada kita pula Pak. Tapi bagi orang yang memang hobi berbuat begini Pak, dilarang sama Nabi, ini juga yang merusak tatanan sosial kita. Inna
ribal jahiliyah mawdu'ah. Hati-hati dengan perbuatan riba. Riba, tahu riba Pak? Tahu riba sampean? Kok ini nyambung enggak ini? Kok kaget semua Pak ya? Ini merusak Pak. Merusak tatanan sosial. Ini negeri kita bangkrut Pak. Hutang kita sudah, rasio hutang kita sudah enggak. Ini sebenarnya negeri pemerintah kita sudah kacau ini Pak. Mudah-mudahan jangan disebar ini ya. Tidak enak saya ngomong. Tapi udah kadang ngomong ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi nasihat saya buat pemerintah. Selama kita masih masuk dengan dunia riba ini, ma'asyar muslimin, ya Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu an-nas kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang pemakan riba, mereka tidak berdiri kecuali berdiri sebagaimana orang yang sedang kesurupan setan. Pemakan riba itu jamaah sekalian kesurupan Pak. Sampean lihat Pak pemain-pemain riba jamaah, ngamuan Pak. Mudah tersinggungan. Rumah tangganya banyak masalah. Dengan relasinya Pak tukaran terus. Salah sedikit dengan karyawannya Pak bentak-bentak. Kayak orang ditekan Pak, minal mas ditekan oleh setan jamaah sekalian. Ini maksudnya Pak, pemain riba memang sengaja dia minjam uang Pak. Sekarang kan banyak pinjol-pinjol Pak ya. Tahu pinjol Pak? Makhluk apa itu jemaah? Tahu pinjol sampean? Pinjaman online tuh Pak. Mudah-mudahan tidak ada di sini Pak ya. Sampean Pak kalau terjebak begini Pak, sampean subuh begini Pak, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimakan sama istri Pak, jangan harap istri sampean akan taat sama sampean jemaah sekalian. Hasil riba dimakan sama anak sampean Pak, jangan harap anak sampean akan hormat sama sampean jemaah sekalian. Terlalu banyak contohnya Pak. Bahkan kalau sampai menikmati dan senang dengan cara begitu untuk memonopoli orang, mengendalikan dengan cara-cara begitu, sampai punya bodyguard. Apa bodyguardnya namanya itu Pak? Ada Pak bodyguardnya orang pemain riba itu Pak. Aduh apa? Ada istilahnya itu Pak. Bukan bodyguard Pak, apa? Debit collector. Waduh. Dekan orang senang Pak. Diambil sertifikatnya orang, diambil sertifikat rumahnya orang, ditekan sana, tekan sini. Ngeri Pak, rusak tatanan ini Pak. Ini 1400 tahun yang lalu disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ribal jahiliyati mawdu'ah. Bahkan kalau sampai begitu Pak, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Allah memproklamirkan diri perangnya dengan aku. Dan Rasul juga Pak menyiapkan mengatakan perang juga dengan aku. Jadi pemain-pemain riba itu Pak, itu nanti akan berhadapan dengan Allah langsung maksudnya. Mungkin sekarang tidak apa-apa Pak, tapi nanti sampai lihat Pak nanti di akhir hidupnya maksudnya muslimin. Masalah demi masalah. Hati-hati maksudnya muslimin. Kan sampai sering dengar ya, penikmat riba Pak. Dosa paling kecil walaupun hanya sedikit, tapi dia menikmati Pak. Itu sama dengan zina dengan siapa? Dengan ibunya sendiri maksudnya muslimin. Lah ya apa Pak? Ibu yang melahirkan kita zinai. Enggak masuk akal Pak. Logikanya enggak masuk akal Pak. Setan Pak. Almas yatakhabbathu syaitanu minan mas. 276 itu Pak. Kalau enggak lupa. Al-Baqarah itu ya. Ditekan oleh setan Pak. Hati-hati ma'asyar muslimin ya. Sampai kalau minjam sama orang, meminjamkan orang Pak, niatkan untuk bantu. Jangan berharap apa? Dapat sesuatu. Boleh ada. Berapa pinjam? 10 juta. Tapi baliknya 12 juta. Nah, itu riba Pak. Kalau sampai minjamkan sama orang Pak, kemudian orang itu dengan ikhlas, saya untung ya akhi. Ah, itu boleh Pak. Nah kalau sampai minjam sama orang, umpamanya saya minjam sama Pak Huda, Pak Huda saya butuh uang 50. Ini bro 50 juta. Ada Pak? Ada Ustaz. Apalagi Ustaz yang minjam gitu Pak. Ada Ustaz. Saya ada proyek ini. Orang butuh begini. Terus saya untung Pak, untungnya bahkan sampai 30 juta. Saya tidak boleh menikmati sendiri Pak, walaupun tanpa ada ikatan dengan Pak Huda Pak. Pak Huda, saya dapat untung dari ini uang sama yang 50, saya dapat untung. Berbagi ya gitu. Terserah kita Pak, terserah saya.
Saya mau ngasih 10 juta boleh, mau ngasih separuh juga boleh, Pak udah, tapi jangan berharap. Itu sebagai bentuk terima kasih dari saya, Pak. Tapi kalau dari awal tekan, boleh 50, tapi bayarnya Ustaz 80 nanti. Itu yang jadi riba jamaah sekalian. Nyambung, Pak. Ada orang yang kerjanya begitu, Pak. Kerjanya begitu. Banyak, Pak. Kredit, apa namanya? Di mana-mana banyak sekarang, Pak, di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Mudah, gampang, segampang apa? Tidak ruwet apa, modal KTP saja segala macam. Hati-hati ya Mas. Hati-hati, berhenti Pak, berhenti. Pak, urusan rezeki ini saya berkali-kali menyampaikan di sini ya. Rezeki ini ya Mas, kalian sudah ada kaplingannya dari Gusti Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Bahkan sebelum sampean lahir ke dunia, berumur 4 bulan dalam rahim ibu kita, Pak, Allah sudah menentukan kaplingan rezeki kita, Pak, sampai meninggal dunia. Wallahi kata Nabi, demi Allah, la yamuta ahadun, tidak akan meninggal seorang manusia kata Nabi kecuali Allah menyempurnakan rezekinya. Jadi kalau ada orang menghalalkan segala cara, suka bermain cara-cara seperti itu, Pak, dia tidak percaya pada takdir rezekinya, Pak. Jadi ngalir saja, Pak, berjalan saja, Pak. Kerja yang profesional, jangan neko-neko sampean. Allah sudah menyiapkan rezekinya buat sampean semua jamaah sekalian. Ujung-ujungnya tumpah, Pak. Tumpah, pasti tumpah. Kadang tumpahnya mukul fisiknya, Pak. Ginjalnya yang kena. Betul itu. Heparnya yang kena, Pak. Jantungnya yang kena. Habis juga, ente juga. Kadang kena anaknya, Pak. Yang narkoba. Akhirnya jadi ATM-nya aparat, jamaah sekalian. Iya. Tekan terus. Keluar juga duit itu, Pak. Habis juga. Subhanallah. Udahlah, rezeki ini Pak sudah jelas kaplingannya di Allah Ta'ala. Maksimalkan semua potensi sampean, kerja profesional, Allah ngasih rezeki buat sampean. Kalau titipan Allah kemudian banyak, jangan lupa keluarkan infak, sedekah dan zakat tiap tahun. Itu aja hidup ini, ma'asyarul muslimin. Nikmati hidup ini, Pak. Jangan menghalang, apalagi sampai riba, Pak. Riba disebut sama Nabi. Dan ini Pak memang pekerjaannya orang-orang Yahudi ya, Mas sekalian. Ini negara Pak, siapa? Negara mana Pak yang tidak diikat oleh Zionis pada saat ini, ma'asyarul muslimin? Utang-utang kita, Pak, sudah 8.000 triliun ya. Ya Allah, jangan bayarnya nih, Pak. Mana lagi yang nanti mau digadaikan ya jamaah sekalian? Ini kalau semua Pak, bangsa kita suruh bayar semua, Pak, masing-masing sampean, Pak. Negeri kita yang katanya hampir 280 juta ya, suruh bayar itu, Pak. Begitu lahir sudah punya utang ya, Pak. Minimal sudah 30 juta utangnya per pribadi. Jadi kalau sampean ingin menyelesaikan bangsa ini, Pak, masing-masing harus sampean ikhlas bayar 30 juta. Seluruh nyawa yang ada di Indonesia ini baru selesai utang kita ini ya, Mas. Ya apa, Pak? Rusak ini ya. Dirusak oleh oknum pemain seperti itu. Karena ketika minjam, Pak, ada komisi juga bagi yang pelaku-pelakunya di situ. Sampean lebih paham lah di dunia kayak seperti jamaah sekalian. Nah, saudara, ikhwatal iman, Nabi Pak jauh-jauh hari mengingatkan pada kita, ayolah dalam urusan muamalah ini hati-hati Pak dalam jual beli kita ya. Makanya belajar fikih Bapak, jangan hanya belajar fikih syarat saja. Nah, fikih syarat penting, itu tiang agama ya. Fikih puasa penting, itu rukun Islam. Fikih haji penting, bukan tidak penting jamaah sekalian ya. Tapi juga ada namanya fikih muamalah. Ada bab namanya Pak, babul buyu', bab jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan yang namanya apa? Riba itu, Pak, ngambil untung yang berlebihan dengan cara-cara menekan pada orang, ma'asyarul muslimin. Dan begitu sebaliknya. Hati-hati saudara sekalian. Ini agama kita, Pak. Jauh-jauh hari disebutkan sama Nabi. Setelah persaudaraan kokoh, nah ini Pak, dia juga menggoncang persaudaraan kadang-kadang lewat muamalah seperti ini. Sehingga terjadi gesekan, kesalahpahaman di antara kita satu sama lain. Baik, yang ketiga. Sudah bunyi, Pak ya. Yang ketiga apa? Allahu Akbar. Ayuhan nas, kata Nabi. Ittaqullaha fin nisa. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita.
Kalau ibu-ibu, bertakwalah ibu-ibu kepada Allah dalam urusan suami. Kira-kira begitu ya. Karena ibu-ibu satu sama lain, bapak-bapak satu sama lain, kita ini dengan istri kita, dengan suami ibu, akhadtumun nabi, kita di atas amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi halal satu sama lain, tidak ada hijab lagi Pak ya. Itu atas persepsi Allah, atas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ojo main-main Pak dalam urusan keluarga. Sukses kita ini Pak, sukses menata keluarga. Setelah persaudaraan di antara kita, muamalahnya baik, jangan lupa perhatikan apa? Keluarga, terutama istri ya. Ini jadi panjang saya bicara ini Pak. Ya. Ya, singkat saja ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Apalagi ini sekarang kita berada di prime time-nya Dzulhijjah ya. Dari 3 bulan berturut-turut bulan mulia ini. Sekarang kemuliaannya Pak. Saya di mana-mana mengatakan 3 bulan ini adalah bulan keluarga. Dan puncaknya sekarang bulan haji ini. Dzulhijjah ini ya. 8, 9, 10, 11, 12 untuk menapak tilasi potret perjalanan ritual keluarga. Siapa itu? Ibrahim. Sampean ada nggak kesadaran Pak? Oh, tiap tahun saya disuruh untuk membangun kemesraan sebagaimana mesranya Ibrahim dengan siapa? Yang puncaknya Pak, di antara cinta yang sangat kuat begitu, ada yang lebih saya cintai. Siapa itu? Allah. Dan Allah menguji untuk menyembelih anaknya Pak, bayangkan. Tak masuk akal. Ini kalau Ibrahim Pak jadi menyembelih Ismail Pak, mungkin setiap sampean Pak, setiap tahun menyembelih putranya sampean terbaik ya Pak. Atau minimal sepanjang kehidupan menyembelih satu anak yang paling sampean cintai Pak. Untung sama Allah diganti dengan apa? Dengan apa? Dengan domba ya. Itu pun masih banyak yang mikir Pak. Tidak mau berkorban. Akhirnya sampai jadi korban. Korban kehidupan. Iya. Korban anak yang tidak taat sama kita. Korban anak yang narkoba. Korban anak yang ganyang terus Pak. Berkorban ya. Masih ada waktu loh ini ya, yang belum berkorban ya. Masih ada waktu Pak. Kalau ada duit, ayo korban. Niatkan saya pingin keluarga saya sebagaimana keluarga Ibrahim. Saya menyampaikan di mana-mana. Ketika saya menyembelih, makanya sunnah korban itu, ma'asyar muslimin, yang menyembelih Pak, harus dia yang berkorban. Sunnahnya Pak. Tapi kan tidak semua orang punya nyali. Termasuk yang berbicara ini Pak, tidak punya nyali. Tidak punya nyali, takut saya. Sudah siap Pak, tak tega. Tak tega. Ya sudah, jaganya saya pantau Pak. Dan saya bertawa sebentar. Hadza minni ya Allah wa min ahli wa an ahli. Dariku ya Allah dan dari keluargaku dan dari tetangga kanan kiriku yang tidak bisa berkorban, saya bilang gitu. Bismillah ala barakatillah. Bismillah Allahu akbar. Ya Allah, mudah-mudahan kambing yang saya sembelih ini rumah tangga saya sebagaimana rumah tangga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, mudah-mudahan darah yang saya alirkan di leher kambing dan sapi saya ini mengalir pula semua keburukan yang ada pada anak-anak saya gitu. Begitu seharusnya Pak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana lil musyrikin. Inna salati wa nusuki. Nusuk Pak, nusuk. Penyembelihanku ini wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi Allahu akbar. Wah, dilihat sama anak Pak, sama istri Pak. Insyaallah keluarga sampean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara khusus disebut sama Nabi ya akhi. Fattaqullaha fin nisa. Memang sebelum berbicara masalah anak Pak, kita juga harus berevaluasi bagaimana hubungan saya dengan istri. Saya ngomong begini Bapak, ibu-ibu juga mendengarkan pengajian saya, dan mohon maaf saya paling banyak pengajian ibu-ibu Pak. Paling banyak sekarang ini. Ada berapa ya? Satu pekan itu ada 7 pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu tok. Ada yang STW, ada yang TW betul Pak gitu. Ada yang muda-muda gitu. Dan manggut-manggut serius. Tapi pulang ke rumah istri saya mendelik sama saya Pak. Gagal ya Pak.
Gagal. Loh, untuk melihat siapa saya, Pak, sampean jangan nanya sama ibu-ibu. Pasti ibu, wah Ustaz Rehem, Masya Allah. Pasti begitu semua, Pak. Sampean tanya sama istri saya di rumah. Sopo suamimu itu? Rehem itu sopo? Gitu. Tanya, Pak. Loh, betul. Kalau dia mengatakan, memang baik suami saya orang baik, Pak. Tapi kalau dia mengatakan, alah, ceramahnya enak toh, di rumah ganyang terus sama aku. Entek saya ini, Pak. Habis saya ini, Pak. Baiknya saya ini, Pak, tergantung bagaimana istri saya mengomentari saya. Dan saya jaga betul, saya tidak mau main-main di bab seperti ini gitu. Saya berangkat tadi, Pak, saya minta ridhonya dia, Pak. Doakan saya mau pengajian. Bismillah, walaupun melarang tadi, Pak, jujur terlarang. Kamu masih sakit. Tidak sakit, aku udah sembuh, saya bilang. Justru kalau begitu terus semakin sakit, saya bilang gitu. Ya bismillah. Tenang, Pak, makanya lancar saya bicara sekarang ini, Pak. Lancar, ya. Tapi kalau dia kemudian masih, apalagi kemudian belanjanya nggak disiapkan, Pak. Ojo medit, Pak, sama istri. Jangan medit, Pak. Kalau sampean medit sama istri, Pak, Allah juga medit sama sampean. Tapi yang proporsional. Ya, jangan sampai hak-hak istri sampai telantarkan. Tapi ibu jangan kemudian nuntut berlebihan kepada suami, ibu. Sesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh suami. Suami kalau ada, bilang ada. Bilang ada, Pak. Istri ketika tenang di rumah, Pak, itu membuat anak sampean juga tenang. Tahu anak-anak itu, Pak. Istri ketika di rumah senyum terus sama kita, Pak. Sampean tanpa disadari ngajari anak untuk hormat kepada pasangannya juga nanti, Pak. Ketika sampean mesra dengan istri, Pak, dengan suami, ibu, terus dilihat oleh anak oleh mantu, sampean telah memberikan contoh teladan yang baik. Itu deposito kita di akhirat semua, masyaallah muslimin. Fattaqullah fin nisa. Jangan main-main. Sampean lihat, Pak, orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, atau dengan suaminya, rezekinya juga bermasalah. Pekerjaannya juga bermasalah. Dan kalau sampean ingin dilindungi oleh Allah setiap masuk ke rumah, Pak, tolong pekerjaan kantor jangan dibawa ke rumah. Masuk ke rumah, baiti jannati. Rumah tanggaku surgaku. Surga, Bu. Halo Ibu, surga, Bu. Surga itu nyambut suami senyum. Siapkan tehnya, siapkan kopi panasnya ya. Lap mukanya segala macam, bahagiakan suami. Bapak, coba siapkan juga, Pak. Tunjukkan kepalentian sampean. Ono duit, alhamdulillah, rezekiku lancar sekarang. Bahagia. Ibu kalau bicara rezeki, Pak, senyum. Tanyakan sama ibu. Tanyakan ibu. Oh, ibu ukurannya ada. Ukurannya ada. Loh sudahlah, di mana-mana begitu. Itu fit. Loh saya nanya sama ibunya Nana, Pak. Ini mat, yang penting ada. Ada lancar semuanya. Senyum, Pak. Tapi kalau sampai ngumpet-ngumpet, Pak, segala macam, dia juga ngumpet juga sama kita, Pak. Tidak maksimal menservis kita, Pak. Sampean jadikan tiap malam kayak manten baru terus, Pak. Walaupun umur kita sudah 60 tahun ya. Lo bisa itu, Pak. Bisa, Pak. Buat senyum. Saya di rumah, Pak. Saya masuk rumah kalau nggak ada bukhur, Pak. Bukhur kayak gini, Pak. Nggak ada masuk, Pak. Dan dia tahu kesukaan saya gitu. Ya. Kalau beli parfum, Pak, sampean, Pak, tanya dulu sama istri. Cocok nggak? Kalau dia cocok, beli. Ibu juga begitu. Kalau beli parfum, tanya sama suami. Jangan hanya ibu menikmati, kadang-kadang suami juga gak suka dengan parfum itu gitu. Cocok, Bang? Aku suka ini. Cocok kan, Pak? Parfumnya suami disukai oleh istri, parfumnya istri disukai oleh siapa? Suami. Yo salam, manten terus, Pak, tiap malam. Apa yang aib kita bicarakan, Bu? Dan itulah Aisyah, Pak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Masuk ke rumah, Pak, jannah. Baiti jannati. Rumah tanggaku surgaku, Pak. Bukan nerakaku. Surga itu, Pak, tidak ada perselingkuhan. Surga itu, Pak, tidak ada cekcok. Surga itu, Pak, tidak ada saling tuduh menuduh, Pak. Surga itu, Pak, harmoni, Pak. Satu visi, satu misi, indah, bergandengan tangan, Pak. Ya, namanya manusia pasti ada salah ya, Pak ya. Saya, Pak, kalau ada salah, apalagi sih saya juga ustadzah, Pak. Debatnya dalil, Pak. Saling berdalil. Tak ketemu, tak tegur sapa, Pak. Serius. Tapi udah 3 hari, masuk 3 hari, masuk 4 hari. Ini sudah malam keempat lo ya, saya bilang. Ya, tapi kamu yang salah. Iya, aku yang salah. Selesai sudah, Pak. Yang penting akrab. Jangan sampai kasih setan peluang masuk dalam rumah tangga kita, Pak. Ketika sampai nggak tegur sapa, setan masuk. Ganggu sampean ya, Mas, sekalian.
Wis cukup ya sampean ini di kemana-mana. Ya, satu lagi kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kalian dua perisai yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jaga Quran, jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pak, saya berharap tiada hari kecuali sampean membaca Al-Quran ya, sesibuk apapun pula. Sampai kata guru saya, Pak, kalau sibuk betul, baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Masa tidak bisa baca Qul huwallahu ahad, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, terus walam yulad walam yakul lahu, tapi jangan Qul hu terus. Ya. Usahakan kalau bisa tiap hari Pak 1 juz. Tidak bisa setengah juz, 2 bulan hatam. Kalau 1 juz Pak, 1 bulan hatam. Saya komitmen Pak, setiap hari saya 1 juz. Setiap hari 1 juz Pak. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 18. Tanggal 16, juz 18 Pak. Juz 18. Besok 19, juz 19. Ikutin amanah saja yang enak. Yang enak ya. Tidak bisa ya, tidak apa-apa. Oh itu Ustadz enak, Ustadz lancar. Iya setengah juz, tidak apa-apa. 2 bulan hatam. Jangan mau hatam nunggu Ramadan, jangan. Baru Ramadan baru semangat baca Quran. Jangan Pak. Orang kalau baca Quran Pak, tenang segala-galanya. Apalagi sampean memahaminya, berhukum dengan Al-Quran. Wah, beda lagi jamaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya qadhiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa hajjana wa umratana wa udhiyatana. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana wa barik auladana wa banatina. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin ghairal dhalin wa la mudillin. Allahumma iftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghairal dhalin wa la mudillin bi rahmatika ya akramal akramin wahdihim subulas salam bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.